Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Indonesia merupakan satu negara yang besar yang mempunyai ribuan pulau tentunya. Namun salah satu yang sangat terkenal di luar negeri, di mancanegara adalah Pulau Bali. Di sini saya pun bertanya-tanya ya, padahal banyak sekali kepulauan lainnya yang juga sangat cantik. Namun nyatanya Pulau Bali merupakan salah satu yang banyak orang kenal. Bahkan saya sempat mengatakan waktu seseorang menanyakan kepada saya, where you come from, kayak begitu, saya bilang dari Indonesia. Mereka tidak mengerti di mana Indonesia. Tetapi ketika saya mengatakan Bali, Island of Paradise, oh mereka langsung bilang, oh dari Bali. Nah itulah faktanya. Saya pun jadi penasaran ingin mengetahui mengapa kebanyakan orang di negara Swiss atau negara-negara Eropa yang kebetulan saya kunjungi belum lama ini, mereka mengenal lebih Pulau Bali daripada negara Indonesia. Saya pun sempat menanyakan, kenapa kok kamu tahu Pulau Bali tapi negara Indonesianya kalian tidak tahu, seperti itu. Karena kan Pulau Bali merupakan bagian kecil saja dari negara Indonesia. Karena mereka bilang, oh saya melihat banyak di travel agent itu promosi-promosi kalau liburan ke Pulau Bali, seperti itu. Nah mungkin di sini pun merupakan masukan untuk daerah-daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia untuk mempromosikan lebih di luar negeri kondisi dan tempat wisatanya. Memang harus diakui ya, kalau di Bali itu fasilitas untuk wisata itu sangatlah bagus. Karena saya sudah sering sekali ya berkunjung ke Bali. Fasilitas dari hotel, transportasi, kenyamanan ya, dan keamanan. Walaupun kalau dibilang keamanan itu mohon maaf ya, belum 100% tentunya. Dan hal ini pun merupakan hal yang biasa. Yang namanya berusaha menjaga keamanan itu sangat dan sudah dilaksanakan di Pulau Bali. Namun kalau kriminal atau kejahatan tentu ada ya, karena juga banyak pengunjung yang datang itu bukan orang asli dari Balinya, melainkan pendatang dari luar negeri ataupun dari luar daerah. Karena pernah terjadi juga ya, seseorang orang bule itu ya, mereka berdua memakai motor, yang satu tidak pakai helm. Kebetulan saya sedang berada di sekitar Pantai Kuta, di mana banyak motor-motor yang diparkir ya di pinggir jalan situ. Lantas mereka berdua stop di pinggir, yang satunya turun dari motor mengambil helm yang diparkir, yang ada di parkiran motor tersebut. Jadi dia hanya ambil dan pakai kayak begitu. Nah ini kan kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh warga asing atau para pendatang, seperti itu. Namun untuk saya bisa katakan dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia, seperti di kota-kota besar, di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya, untuk saya pribadi saya bisa mengatakan di Bali itu lebih aman dan lebih nyaman. Nah, jadi perasaannya itu lain ya. Jadi memang kita bisa merasakan kalau biasanya di Bali itu kalau penduduk orang yang punya motor itu disimpan di pekarangan rumah, sering tidak dikunci pun tidak pernah hilang. Coba kalau di kota-kota besar ya, jangankan tidak dikunci, dikunci juga kan bisa amblas. Mohon maaf ya, tapi ini fakta dan memang nyatanya begitu. Tentu saja mengapa banyak para wisatawan dari mancanegara menyukai Pulau Bali itu karena keindahan alamnya. Namun di balik itu juga tradisi
adat ya masyarakat setempat itu memang unik, memang sangat jarang ditemui ya di tempat-tempat lainnya. Jadi di sini teman-teman saya itu traveling di banyak negara. Di usia saya ini saya pernah mengunjungi hampir dari 100 negara di 5 benua. Jadi saya bisa membedakan negara satu dengan negara lainnya. Tentu saja di negara lain pun banyak ya tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang unik, yang menarik, yang indah itu banyak. Namun Bali punya keunikan tersendiri. Keunikannya adalah adat istiadat. Masyarakatnya ya, kalau kita setiap hari keluar itu kita bisa menghirup harumnya dupa seperti itu, offering setiap hari dimanapun kita bisa melihat. Nah, hal ini tuh sangat menjadi daya tarik yang sangat kuat. Selain itu pun tentunya keramahan dari masyarakat setempat. Kita bisa lebih merasakan keramahan local people-nya itu kalau kita keluar dari daerah turis ya. Contohnya kalau kita pergi ke pedesaan kecil, di situ kita akan lebih merasakan bagaimana ramahnya orang-orang di Bali. Selain itu pun yang saya rasakan dan saya perhatikan ya kalau saya sedang berlibur di Bali dengan keluarga ataupun dengan sahabat, teman siapa saja, mereka itu mengatakan kalau di Bali kita merasa lebih bebas, lebih nyaman karena orang-orang Bali itu nggak usil ya, jadi agama apapun mereka respect selama kita tidak mengganggu mereka. Itu tentu saja. Namun di sini kita bisa rasakan kalau kita kebetulan pergi ke pantai di daerah Petiteng itu ya, saya sering melihat banyak orang-orang bersembahyang di sana. Namun juga banyak juga turis yang berjalan kaki di situ dengan menggunakan bikini ya karena udara bagus dan di pinggir pantai mereka itu nggak usil ya, jadi silahkan saja. Nah seperti itu, mereka sangat taat melakukan kepercayaannya, melakukan tradisi upacara yang dilakukan itu mereka selalu jalani. Walaupun di pinggirnya itu banyak turis asing yang tentunya berbeda agama, berbeda tradisi dan kebudayaan ya. Jadi memang nyaman sekali. Tidak usil, tidak harus begini, tidak harus begitu. Nah, di sisi lain banyak juga ya saya perhatikan para turis yang kurang baik, maksudnya karena orang-orang di Bali itu baik dan memberikan kelonggaran ya, toleransi yang tinggi kepada pengunjung. Maka mereka memanfaatkannya itu dari segi negatif. Contohnya ya seperti tadi, mereka berkendaraan motor tanpa memakai helm dan mengambil helm dari motor yang ada parkir di pinggir jalan. Nah turis-turis seperti ini mudah-mudahan ya pihak yang berwajib juga harus menertibkan seperti itu, karena saya yakin di negara mereka tuh tidak bisa seperti itu. Jadi kita jangan juga takut, mentang-mentang turis biarin aja, jangan begitu. Tindak saja seperti yang lain-lainnya hukum yang berlaku di Pulau Bali. Di sini pun saya ingin merekomendasikan kepada sahabat yang belum pernah datang ke Pulau Bali, silahkan berkunjung ya, saya yakin kalian pun akan menyukai dan akan terkesan. Banyak sekali daerah-daerah wisata yang bisa kita kunjungi. Selain yang terkenal itu Pantai Kuta, daerah Seminyak, Ubud seperti itu. Tentu saja masih banyak tempat-tempat lain yang cantik ya. Daerah utara itu di Lovina, di sana juga ada pantai, pemukiman penduduk dan atraksi-atraksi menarik ya, kita bisa melihat di sana. Daerah timur kita bisa pergi ke Candi Dase, yang suka diving ya, biasanya kalau suami saya dan anak-anak saya pergi diving, kita pergi ke Candi Dase, daerah Karangasem. Dan tentu lagi
ada tulamben seperti itu. Pokoknya kalau kalian datang ke Bali minimum kalau menurut saya itu 5 hari sampai 1 minggu itu kurang ya, karena kita akan pergi mengelilingi Pulau Bali. Jadi pulaunya itu tidak besar. Kita bisa kelilingi dan kita bisa nginep 1 malam di mana, 1 malam di mana. Nah seperti itu, karena kalau kita datang ke Pulau Bali hanya diam di satu tempat, sayang ya teman-teman ya. Keindahan Pulau Balinya nggak komplit kita nikmati. Jadi saya sarankan untuk sahabat yang akan berkunjung ke Pulau Bali, pergilah ya ke tempat-tempat titik poin selatan, timur, barat, utara. Pokoknya kelilingi Pulau Bali. Dari situ kalian bisa menyimpulkan. Dan jika kalian punya komen atau pendapat mengenai Pulau Bali, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Mengenai fasilitas hotel, penginapan, itu kita bisa dapatkan dari harga yang wah, yang sangat mahal, sampai harga budget yang sangat murah ya kalau menurut saya. Dan selain itu pun transportasi di Pulau Bali, kalau taksi itu sudah biasa juga, dan kita bisa kalau hari ini ada Gojek, ada macam-macam deh pokoknya transportasi itu banyak, dan banyak juga travel kalau kita memerlukan tur ya kemana, ada yang setengah hari, ada yang 1 hari, itu diorganisasinya sangat bagus sekali. Jadi untuk masalah penginapan, hotel, akomodasi ya seperti itu memang sudah sangat bagus. Selain itu pun untuk restoran, ini khusus ya untuk sahabat-sahabat yang beragama Muslim, tentu kalian akan bertanya-tanya, ada nggak ya warung-warung Muslim atau restoran Muslim? Saya bisa katakan banyak sekali teman-teman. Jadi jangan khawatir ya kalian yang beragama Muslim untuk datang ke Bali, restoran, warung makan khusus ya yang tidak menyediakan daging babi seperti itu banyak, karena banyak juga pendatang yang tinggal di Bali itu dari pulau-pulau lainnya, dari Pulau Jawa, Sumatera, Lombok, dari yang lain-lainnya itu mereka beragama Muslim dan mereka membuka restoran atau berjualan makanan dari daerah setempatnya tanpa ada daging babinya ya seperti itu. Namun tentunya untuk sahabat yang dari luar negeri yang beragama lain yang bisa memakan makanan yang ada daging babinya, itu begini ya, kalian pun bisa bermacam-macam. Bukan saja kuliner nasional ya, bukan saja hanya makanan dari negara Indonesia, tetapi makanan Eropa, Amerika, pokoknya makanan mana-mana itu kita bisa mendapatkan di Pulau Bali. Apalagi di tempat-tempat wisata yang ramai itu restorannya itu sangat berjajar. Memang tidak bisa dipungkiri dan ini nyata, kami orang-orang Indonesia yang sudah tinggal lama di negara Swiss, walaupun datang ya dari daerah-daerah lain di luar Pulau Bali, kalau kita liburan pergi ke Indonesia, semua sahabat dari orang Indonesia yang berada di Swiss kalau pulang ke Indonesia itu mereka pertama berkunjung ke keluarganya. Mungkin ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, ada yang di Sulawesi, di Kalimantan, seperti itu. Namun setelah mereka berkunjung ke keluarganya itu, mereka selalu menyempatkan dirinya pergi ke Bali mengajak suami dan anak-anaknya. Nah ini pun bisa merupakan bukti ya, karena di tempat-tempat lainnya di mana kita datang pertama ya, contohnya dulu kalau semasa orang tua saya masih ada, saya pun mengunjungi beliau ke kota Bandung di Jawa Barat. Namun setelah itu saya pun selalu pergi ke Bali dengan suami dan anak-anak, karena di Pulau Bali mau sendiri, mau keluarga, mau serombongan kayak gitu,
fasilitasnya itu ada dan nyaman ya untuk berlibur, untuk beristirahat. Nah, biasanya kalau saya berkunjung ke kota Bandung itu saya nggak mau keluar rumah, jadi betul-betul khusus untuk menemui orang tua dan keluarga saya. Karena memang suasananya lain ya, kalau kota besar itu selain macet, di Bali juga ada macet, tapi tempat-tempat tertentu. Nah, tapi polusi dan juga bising seperti itu, sehingga untuk kami ya yang mau datang berlibur itu capek gitu, capek sebelum pergi keluar rumah. Namun kalau di Bali kita kan santai, cuaca bagus, kita bisa pakai sarung ya, jalan-jalan keluar, dan di mana-mana fasilitas restoran itu kita bisa dengan jalan kaki dari satu restoran ke restoran lainnya, menikmati pantai, menikmati rice field ya, perkebunan atau pesawahan. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang membuat kita harus datang ke Bali. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.